Bayangkan Anda diberi waktu hingga matahari terbenam untuk menyerahkan keadilan atau melihat seluruh kota dibantai. Air diputus, listrik mati, dan moncong tank sudah mencium dinding ruang kerja Anda. Bagi Jenderal Yosef, ancaman Jenderal Adam bukanlah perintah, melainkan undangan untuk berperang. Inilah kisah di mana pengkhianatan menjadi kesetiaan, di mana seorang pelacur menjadi pelindung, dan di mana seorang pencuri sanggup melompati maut demi menyelamatkan martabat sebuah bangsa. Selamat datang di Alexandria, di mana menyerah adalah dosa terbesar. Cerita dibuka dengan pemandangan kota pelabuhan Alexandria, Mesir pada masa pendudukan Inggris. Di sebuah dermaga yang sibuk, seorang perempuan yang kita sebut saja bernama Sarah sedang bekerja menganyam jaring ikan. Keadaan berubah mencekam ketika dua tentara Inggris mendatangi Sarah dengan niat jahat. Mereka melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang sangat keji hingga Sarah tak berdaya. It's okay. Mendengar teriakan minta tolong, para nelayan di sekitar dermaga segera datang. Mereka menemukan Sarah dalam kondisi terkapar lemas. Ali, kekasih Sarah yang melihat kejadian itu langsung meledak amarahnya. Keributan besar pecah di dermaga tersebut. Kasus ini kemudian sampai ke telinga pihak kepolisian Mesir, khususnya Jenderal Polisi Yosef. Yosef digambarkan sebagai pemimpin yang tegas dan sangat protektif terhadap keluarganya, terutama dua adik perempuannya yang masih tinggal bersamanya di Alexandria. Setibanya di kantor polisi Karmos, Yosef dihadapkan pada rutinitas pekerjaan yang pelik. Ia bertemu dengan Zuba, seorang wanita yang bekerja di dunia malam yang ditahan karena tertangkap basah di sebuah penginapan. Zuba mendesak Yosef untuk memberikan cap pada surat kebebasannya. Is the one who arrested the students. As he's arrested the students, who will we make happy then? Tak lama setelah itu, Yosef menginterogasi Asfura, seorang pencuri yang ditangkap warga. Dengan gaya bicara yang licin, Asfura berdalih bahwa ia memanjat rumah orang untuk memberikan bunga kepada pacarnya yang sedang merajuk. Yosef tidak langsung percaya dan memutuskan akan memprosesnya di pengadilan nanti. Di saat yang sama, ada tahanan baru bernama Ezat yang dipindahkan ke Karmos. Ezat dianggap sebagai sosok yang sangat berbahaya dan memiliki latar belakang militer yang misterius. Namun, fokus Yosef teralihkan ketika ia melihat kondisi Sarah yang dibawa ke kantor polisi setelah mencoba bunuh diri dengan melompat dari jembatan karena trauma. Yosef merasa iba dan memberikan jasnya untuk menutupi tubuh Sarah. Yosef memimpin pasukannya menuju lokasi kejadian perkara di dermaga. Di sana, ia berhasil mengamankan dua nelayan dan dua perwira Inggris bernama Mark yang merupakan pelaku utama pelecehan terhadap Sarah. Mark dengan angkuh mengaku bahwa ia adalah keponakan dari Jenderal Adam, pimpinan tertinggi militer Inggris di wilayah tersebut. Mark mengancam bahwa Yosef akan menyesali keputusannya, namun Yosef tetap menahannya sesuai hukum yang berlaku di Mesir. Kabar penahanan Mark membuat Jenderal Adam murka. Selain keponakannya ditahan, salah satu prajurit Inggris lainnya ditemukan tewas di dekat dermaga. Adam memanggil duta besar Mesir dan memerintahkannya untuk segera membebaskan Mark. Sang duta besar yang tertekan oleh kekuasaan absolut Adam terpaksa pergi ke kantor polisi Karmos di wilayah Karmos untuk bernegosiasi. Setibanya di sana, duta besar mencoba membujuk Yosef untuk melepaskan Mark demi menghindari konflik diplomatik yang lebih besar. Namun, Yosef menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak bisa ditukar dengan kepentingan politik. Leave it! Don't move! Stay where you are. Nobody fire! Kegagalan negosiasi ini membuat Jenderal Adam memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer. Ia memerintahkan ratusan prajurit militer Inggris dengan persenjataan lengkap untuk mengepung kantor polisi Karmos. Letnan Saleh, anak buah kepercayaan Yosef, melihat pergerakan pasukan Inggris di tengah kota. Ia segera berlari kembali ke kantor untuk memperingatkan Yosef. Towards the precinct. Something really strange is going on. Mendengar kabar pengepungan tersebut, Yosef segera memerintahkan seluruh personelnya untuk bersiap tempur. Ia memberikan pilihan kepada anak buahnya. Bagi yang takut, silakan pulang. Namun yang bertahan harus siap mati membela kehormatan.
Tak ada satupun polisi yang mundur, mereka semua memilih bertarung di samping Yosef. Nobody fired. Pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Adam akhirnya tiba dan mengepung total kantor polisi. Adam mengutus seorang juru bicara untuk menyampaikan pesan terakhir. Yosef harus menyerahkan Mark dan dua nelayan Mesir sebelum matahari terbenam. Jika tidak, seluruh orang di dalam kantor polisi akan dianggap pemberontak dan dieksekusi mati. Officer Yusuf Amin Al-Mazri is to hand over the two British officers. Sarah dan Zuba yang berada di dalam merasa sangat tertekan. Sarah merasa bersalah karena menyadari bahwa dirinya adalah pemicu konflik besar ini. Sementara itu, Adam memerintahkan anak buahnya untuk memutus saluran air yang mengalir ke kantor polisi sebagai bentuk tekanan fisik. Warga sipil yang mencoba menghalangi tindakan tentara Inggris dipukul mundur dengan kekerasan. Yosef mulai merancang strategi pertahanan. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung akan sangat berat karena perbedaan jumlah personil. Ia memerintahkan Letnan Saleh untuk mengevakuasi para tahanan yang tidak terlibat konflik melalui terowongan bawah tanah rahasia yang sudah ia siapkan sebelumnya. Awalnya Yosef ingin mengevakuasi Sarah, namun Saleh melarangnya karena Sarah adalah alasan utama pengepungan ini. Membawanya keluar hanya akan membuatnya tertangkap oleh Inggris. Zuba secara mengejutkan menolak untuk dievakuasi. Ia memilih tinggal di kantor polisi untuk menemani dan menjaga Sarah. Di sisi lain, proses evakuasi melalui terowongan ternyata sudah tercium oleh pasukan Inggris. Terjadi penghadangan yang mengakibatkan tertangkapnya rombongan tahanan tersebut. Sersan yang memimpin rombongan disiksa habis-habisan oleh tentara Inggris. Namun, Yosef ternyata sudah memasang jebakan peledak di dalam terowongan untuk menghancurkan pasukan Inggris yang mencoba merangsek masuk melalui jalur bawah tanah tersebut. Pertempuran semakin memanas. Jenderal Adam mencoba taktik kotor dengan menelpon Yosef. Ia mengancam akan menangkap kedua adik perempuan Yosef yang keberadaannya sudah diketahui oleh intelijen Inggris. Yosef yang sangat menyayangi keluarganya berada dalam posisi sulit. Disinilah Aspura menawarkan bantuannya. Ia berjanji akan menyelamatkan adik-adik Yosef dan membawa mereka ke tempat yang aman. Meskipun awalnya ragu, Yosef akhirnya mengizinkan Aspura pergi. Untuk mengalihkan perhatian tentara Inggris yang berjaga di luar, Zuba diperintahkan menari di balik jendela kantor polisi. Anyway, secure the door. Di tengah pengalihan isu tersebut, Aspura menyelinap keluar. Aspura menunjukkan kemampuan luar biasanya dalam melompat dari satu atap bangunan ke bangunan lain dengan sangat lincah. Ia berhasil tiba di kediaman adik Yosef tepat sebelum pasukan Inggris sampai. Ketika tentara Inggris mendobrak masuk rumah tersebut, mereka hanya menemukan rumah yang kosong dan sebuah kalung milik Mark yang sengaja ditinggalkan sebagai pesan. Menyadari ancamannya gagal, Adam memerintahkan serangan terbuka. Dalam kondisi terdesak, Yosef menarik Mark keluar dan mengancam mengeksekusinya di depan mata Adam jika serangan tidak dihentikan. Adam terpaksa memerintahkan pasukannya mundur sejenak. Namun di dalam kantor, terjadi kekacauan ketika Ezat tiba-tiba membebaskan diri dan menodongkan pistol ke arah Yosef. Ketegangan mereda saat diketahui bahwa Ezat sebenarnya adalah teman lama ayah Yosef di militer yang dulu dihukum mati karena membangkang perintah atasan Inggris demi membela rakyat kecil. Malam itu, Letnan Saleh yang terluka parah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di hadapan Yosef. Kematian Saleh menjadi pukulan berat bagi moral seluruh personel kepolisian. Ezat kemudian mencoba menenangkan Yosef dan menyatakan dukungannya untuk berperang sampai titik darah penghabisan. Keesokan paginya, propaganda Inggris semakin gencar. Radio memberitakan bahwa Yosef adalah kriminal buron yang telah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah. Adam juga menggerakkan unit tank baja untuk mengepung Karmos dan memaksa pihak kepolisian Mesir lainnya yang dipimpin Jenderal Hamzah untuk ikut membantu penangkapan Yosef. Adam juga mengeluarkan kartu asnya, yaitu seorang mantan perwira militer yang sudah gila yang kita sebut saja bernama Samsul.
Samsul sengaja dibawa ke medan perang untuk dibiarkan bertindak brutal tanpa aturan guna menghancurkan pertahanan Yusef. Sebelum pertempuran final dimulai, Yusef sempat menyelinap ke rumah Jenderal Hamzah untuk bernegosiasi dan menjelaskan bahwa ini bukan pemberontakan, melainkan penegakan hukum terhadap pemerkosa yaitu Mark. Dalam perjalanan kembali dari rumah Hamzah, Aspura tak sengaja menembak mati seorang prajurit Inggris karena panik. Aspura yang merasa bersalah karena dirinya sebenarnya bukan pembunuh, akhirnya menyerahkan diri dan ditangkap oleh Inggris. Adam langsung memerintahkan persiapan eksekusi gantung bagi Aspura di hadapan publik sebagai peringatan bagi warga Alexandria. Amin al-Masri turns himself in instead. Yusef yang tidak tega melihat Aspura dikorbankan, memutuskan keluar dari kantor polisi untuk menggantikan posisi Aspura di tiang gantungan. Saat Yusef sudah berdiri di atas panggung eksekusi dengan tali di lehernya, sebuah tembakan jarak jauh dilepaskan oleh Ezat yang sudah bersiap sebagai penembak jitu. Tembakan itu memutus tali gantungan Yusef. Pada saat yang bersamaan, Jenderal Hamzah dan pasukannya secara mengejutkan berbalik memihak Yusef dan mulai menggempur tentara Inggris. Warga sipil Alexandria pun ikut turun ke jalan membantu kepolisian Mesir dengan senjata seadanya. Situasi berubah menjadi kota perang yang masif. Adam memerintahkan pelepasan Samsul dari borgolnya. Samsul mengamuk dengan sangat brutal, membantai siapapun di depannya tanpa pandang bulu. Ia masuk ke dalam kantor polisi dan menyeret Sarah. Yosef yang melihat hal itu segera mengejar Samsul. Terjadi pertarungan tangan kosong yang sangat sengit di dalam kantor. Samsul yang memiliki kekuatan fisik luar biasa sempat membuat Yosef kewalahan. Namun dengan sisa-sisa semangatnya, Yosef berhasil menaklukkan Samsul dan menyelamatkan Sarah. Goodbye, Englishman. Yosef kembali menyeret Mark keluar untuk diserahkan pada unit hukum agar diadili secara resmi. Jenderal Adam yang menyadari kekalahannya mencoba meminta bantuan dari markas pusat Inggris, sementara ajudan kepercayaannya melakukan pengejaran terhadap Yosef. Ezat demi memastikan Yosef dan Mark sampai ke tempat tujuan melakukan aksi berani dengan memutar balik mobilnya dan menabrakkan diri ke arah pengejar. Ezat memilih mati terhormat sebagai pejuang daripada hidup sebagai buron. Setelah seluruh kekacauan berakhir, kasus ini akhirnya sampai ke pengadilan tertinggi. Awalnya Yosef masih dituduh sebagai pemberontak oleh pihak Inggris. Namun pimpinan kepolisian Mesir membawa semua bukti kejahatan Mark dan manipulasi yang dilakukan oleh Jenderal Adam selama pengepungan. Pengadilan akhirnya menarik kembali semua tuduhan terhadap Yosef. Jenderal Adam dicopot dari jabatannya, sementara Yosef kembali bertugas dengan kehormatan yang terjaga. Cerita berakhir dengan kemenangan hukum dan keadilan bagi rakyat Alexandria. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe serta di-share kepada tetangga terdekat. Sampai jumpa di video selanjutnya.